Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap. Dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Bumi ini di pandangan orang-orang zaman Yesus, di dalam pikirannya, bayangannya tidak seperti kita sendiri sekarang ini. Kita sekarang tahu bumi ini bulat. Bintang-bintangnya kita lihat sama seperti orang yang dahulu. Tapi bumi ini menurut pandangan mereka itu datar. Hingga pemazmur tadi mengatakan Tuhan itu membentangkan langit seperti tenda. Jadi seperti tenda langit itu. Dan ada bangsal-bangsal di antara lautan. Bangsal-bangsal itu maksudnya pulau-pulau. Pulau-pulau itu menjadi tonggak-tonggak supaya ada daratan. Laut itu tidak terbatas. Kita sekarang tahu kalau kita berkeliling karena bumi ini kita tahu bundar. Tapi dahulu tidak datar. Karena itu mereka berpendapat betapa mengagumkan, betapa awan-awan itu merupakan tunggangan dari Allah. Lalu ada api. Api kalau gunung meletus itu mengeluarkan api. Itu Allah yang menyalakannya.
air itu ada dua, air dari atas. Kalau hujan itu dari langit. Kalau di bawah itu lautan. Dan ada sumber-sumber mata air yang menyirami bumi ini. Alangkah hebatnya, besarnya Tuhan Allah itu ketika itu. Sekarang pun sebenarnya juga kita tahu orang-orang sudah pandai dan orang ingin tahu langit itu seberapa jauh. Diselidiki, tidak terbatas, tidak bisa diukur lagi. Sehingga mereka berpendapat juga mungkin bulat juga, karena diarahkan kemana saja itu terbatas. Tidak pernah diketemukan pinggir dari langit itu. Sesungguhnya kita mesti mengagumi ada galaksi-galaksi. Nama mall itu juga galaksi untuk menunjukkan apa saja ada di situ. Galaksi itu tidak terbatas, ada banyak galaksi malah. Malah ada pendapat bahwa sekalipun kita sekarang tahu bahwa sepertinya matahari itu tetap dan bumi mengelilingi matahari, tetapi ahli astrofisika itu berkata, matahari itu juga bergerak. Sama kecepatannya dengan bumi ini, sehingga kelihatannya matahari itu tidak bergerak. Karena kecepatannya sama, menjauhi galaksi. Dulu terjadi suatu ledakan besar, entah dari bahan apa, dan semuanya bergerak menjauh. Dan karena gerakan mereka itu sama kecepatannya, dan bumi ini dengan tata suryanya ini pergi menjauh dari titik itu. Dan ada di tempat di mana ledakan itu disebutkan ada yang disebut black hole, lubang hitam. Ketika cahaya lewat di situ, terserap cahaya itu, sehingga terus gelap. Dan kita pun sekarang masih kagum betapa bumi ini beredar menjadi satelit dari matahari dengan banyak planet-planet juga mengelilinginya. Malah orang bumi ini ingin mengirimkan satu wahana angkasa ke Mars atau Venus yang terdekat dengan bumi. Ingin mengetahuinya, apakah bisa menjadi tempat tinggal kalau bumi ini kemudian penuh. Betapa teknologi yang tinggi pun ingin menolong manusia. Tetapi penolong kita bukan dalam kosmos yang kelihatan ini, tetapi dalam jagat yang tidak kelihatan. Hati manusia itu lebih besar daripada jagat raya ini. Mata kita bisa melihat ada bintang-bintang, ada galaksi, apalagi diketemukan teropong itu, lensa. Bahkan ke dalam yang terkecil pun manusia itu mencari. Yang terkecil apa? Molekul, atom. Malah menemukan atom itu dipergunakan untuk nuklir. Ada bahan-bahan yang terus-menerus memecah diri. Seperti matahari itu tidak padam, terus-menerus, karena ada reaksi berantai di situ.
Kita mengagumi Allah ini, sekalipun kita tahu teknologi itu besar, cari apa sebabnya, tetapi tetap tidak terjawab. Betapa besar sehingga juga dikatakan manusia itu adalah kosmos kecil. Manusia yang lemah kecil itu tetapi mempunyai budi yang bisa berkembang terus-menerus. Kita ini tidak hanya berkembang dalam teknologi dari dunia ini, menemukan hal-hal baru, tetapi juga hati kita itu ingin menemukan pembaharuan hati kita. Hati kita itu lebih lagi ke dalam. Zaman dahulu mengalami orang mencari lebih-lebih setelah Abraham percaya akan Allah itu dan Musa menjadi pemimpin agama Yahudi, Yesus pun itu ikut peraturan dari agama Yahudi. Tetapi lebih dari itu, bahwa ada janji Allah kepada Abraham dan juga keturunannya. Janji untuk seorang raja yang akan mendirikan kerajaan yang abadi, kuasanya akan abadi. Tapi diselewengkan oleh orang-orang agama Yahudi itu sendiri. Imam-imam, ahli-ahli Taurat. Karena mereka mungkin banyak dijajah, lalu pikiran mereka itu berubah. Mereka itu menghendaki seorang raja yang politis. Kerajaan lahiriah di dunia ini. Karena itu ketika Yesus datang mereka tidak percaya. Tapi Yesus itu ingin agar kita ini percaya kepadanya. Bukan untuk menjadikan dia raja dunia ini, tetapi percaya dia itu raja segala raja, raja untuk memecahkan persoalan-persoalan hati dan budi kita. Karena hati dan budi kita ini susah diselidiki. Tiap orang masing-masing mungkin mempunyai ukurannya sendiri-sendiri. Tetapi sungguh besar Tuhan itu. Dia tahu kita itu ketika melakukan suatu keburukan, hati kita itu tidak tenang. Ketika kita melakukan yang kita sendiri katakan itu kejahatan, hati kita merasa resah, merasa bersalah, kemudian merasa berdosa. Untuk membebaskan diri itu sulit sekali. Apalagi kalau kesalahan itu lalu jadi kebiasaan. Lalu kita merasa itu benar. Untung Yesus itu tahu keadaan kita. Dan ia datang untuk menjadi sama seperti kita. Karena itu ia melakukan hal seperti kita. Orang ingin penyucian. Yesus pun ingin menunjukkan bahwa ia sama seperti yang lain, ingin menyucikan diri. Meskipun dia tahu bahwa dia sudah menjadi suci karena dia berasal dari atas. Tapi dia minta dibaptis oleh Yohanes itu. Mungkin Yohanes itu tidak mengetahuinya. Tetapi Yohanes itu merasakan
hatinya merasakan. Dan roh itu bersuara di hati Yohanes Pembaptis itu. Roh Allah. Kita mengatakan kalau kita membuat tanda salib, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Seolah-olah Bapa itu lebih besar dari anak, anak itu lebih besar dari roh. Tetapi semuanya itu sebenarnya Bapa, Putera, dan Roh Kudus itu adalah roh Allah. Sama-sama roh Allah. Sama-sama asalnya dalam satu kesatuan Allah Tritunggal itu. Lalu kita tahu bahwa wujud yang kita terima itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Karena itu lalu kita dari kitab suci ini tahu bahwa Sang Anak itu telah menjadi manusia seperti kita. Ia membawa perutusan dari Bapanya. Aku dan Bapa adalah satu. Karena itu ia menerima perutusan Bapanya untuk datang ke dunia menjadi sama seperti kita. Karena itu lalu hari ini kepada kita diberitakan hal yang menggembirakan. Yesus ketika ingin melakukan penampilannya ke dunia ini, di tengah-tengah manusia, ia minta dibaptis oleh Yohanes ini. Penyucian diri sama seperti yang lain. Ingin menjadi kudus. Karena itu lalu roh Allah itu turun ke dunia untuk menunjukkan kepada kita sekalian bahwa ketika dibaptis itu terdengar suara yang rupanya hanya Yesus sendiri yang mendengarnya. Engkaulah putraku, kepadamu aku berkenan. Yohanes rupanya tidak mendengar, tetapi ia merasakan. Apalagi ia berkata, yang menjadikan aku, Roh Allah itu telah berkata-kata bahwa kalau engkau melihat burung terbang di atasnya dan langit terbuka, maka itulah dia. Maka Yohanes pun mengenal dia. Kita sekarang ini hendak juga mengenal dia lebih mendalam. Mau melihat dia, maka kita mesti membuka hati kita. Hati kita yang mungkin kita sendiri tidak tahu kedalamannya seberapa. Tidak seorang pun manusia mengetahui hati dia itu seperti apa. Sampai kedalaman berapa manusia itu bisa mengenal Allahnya. Hanya bisa kalau Allah itu sendiri datang ke dalam hati kita. Roh Allah. Karena itu kita menyebut dia Roh Kudus. Roh yang Allah yang mau bekerja di dalam hati setiap manusia. Setiap manusia punya ciri khas sendiri. Punya keunikan setiap manusia itu. Karena itu Roh Allah itu bekerja apa adanya manusia itu. Kita memang bersalah. Kita ini berdusta kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kata Yohanes itu. Tetapi kita tahu kepada siapa kita dapat membebaskan belenggu dosa itu. Dosa itu selalu mengikuti kita. Tapi beruntunglah hari ini kita dinyatakan kepada kita bahwa kita bisa karena Dia menghendakinya. Dia menghendakinya. Dia mau menguduskan kita karena Dia sendiri adalah yang Maha Kudus.
Karena itu tadi dikatakan kepada Titus itu, murid dari Paulus itu, ditulis oleh Paulus, kamu pun dapat mengenal Tuhan itu. Tuhan itu dikenal karena Ia menghendakinya. Ia membawa semua orang yang dipilihnya itu untuk mengenal Dia sedalam-dalamnya. Karena itu dikatakan pertama-tama bersihkan hati dan budi kita. Bebaskan hati dan budi kita dengan menuruti apa yang difirmankannya kepada kita. Kita menanggapi firman itu menurut ukuran kita masing-masing. Karena kepada kita diberi tugas masing-masing juga. Seperti Yesus, Anak Allah itu diberi tugas untuk menyelamatkan semua orang, kita juga menyelamatkan orang-orang di sekitar kita dengan kepribadian kita. Kepribadian yang baru. Yang lama hendaknya kita tinggalkan, kita terus-menerus mencari yang baru, yaitu Roh Kudus yang memberikannya kepada kita, supaya kita setiap kali melangkah lebih dekat kepada surgawi itu. Mari kita bersyukur hari ini, kepada kita dibentangkan langit itu. Langit yang ada di dalam hati kita, supaya kita menemukan jejak-jejak Allah di dalam diri kita ini. Seringkali terjadi bahwa Allah itu mendahului kita dan menunjukkan kepada kita apa jalan yang harus kita tempuh. Karena itu firman Tuhan yang diberikan kepada kita setiap minggu, malahan juga mungkin setiap hari, merupakan suatu pedoman dan arah kemana kita mau menuju. Kita bersyukur atas Allah yang mengasihi kita. Karena kasih-Nya kita dibimbingnya. Karena itu rasakan bimbingan Tuhan itu. Karena dengan merasakan, hati kita itu lalu tahu kita ini milik-Nya. Dan barang siapa menjadi milik-Nya, yang dikumpulkannya untuk menjadi satu dalam Dia. Arah hidup kita ini sudah diketahuinya. Dan mari kita menemukan diri kita sedang berjalan bersama dengan Dia. Karena itu kehendak-Nya. Karena itu kita diutus-Nya juga ke dalam dunia sekitar kita. Tahulah bahwa kata paroki itu artinya tetangga. Dahulu orang yang bertetangga itu berkumpul di dalam bangunan rumah Allah. Karena itu gereja disebut umat Allah, eklesia. Umat Allah ini gereja. Kita bukan orang-orang yang di luar dunia ini. Orang-orang yang di luar dunia itu menghendaki dunia ini menjadi milik-Nya. Dan karena itu kepada kita dikatakan supaya kita merasakan, kita tahu bahwa kita ini sedang dalam bimbingannya terus-menerus. Supaya segala kesesatan yang ada dalam diri kita dibebaskannya. Supaya kita mencari kekudusan. Karena kekudusan itu artinya mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Semoga kita menyadari hidup kita ini suatu yang terus-menerus merupakan suatu usaha menuju kepada hidup yang kekal itu. Amin.